Berjumpa lagi dengan saya Yeskia Aprinda. Di video kali ini kita akan membahas mengenai parasitologi dan virus-virus kanker pada manusia. Sebelum kita lebih lanjut mengenai parasitologi, parasit merupakan organisme yang hidupnya menumpang dan mengambil makanan serta kebutuhan lainnya dari makhluk hidup lain. Sedangkan parasitologi itu berasal dari kata parasitos yang berarti jasad yang mengambil makanan, kemudian logos yang berarti ilmu. Nah, jadi parasitologi itu ilmu yang mempelajari mengenai organisme yang hidupnya menumpang dan mengambil makanan dari makhluk hidup lain. Nah, kemudian kita akan membahas mengenai klasifikasi parasit. Yang pertama itu protozoologi medik. Parasit protozoa dibagi menjadi 4, yaitu ada Rhizopoda, kemudian ada Mastiogopora, kemudian ada Ciliata, kemudian ada Sporozoa. Kemudian hemitologi medik. Studi ini berkaitan dengan parasit cacing yang mempengaruhi manusia, dan ini dibagi menjadi 3, yaitu ada Cestode, Trematode, dan Nematode. Kemudian yang terakhir entomologi medik. Studi ini berkaitan dengan studi antropoda yang menyebabkan atau menularkan penyakit. Antropoda ini diklasifikasikan menjadi 3. Yang pertama ada insekta. Insekta itu bahasa sehari-hari kita yaitu serangga. Misalnya pada nyamuk, lalat, dan kutu. Nah, itu yang dapat menularkan penyakit. Kemudian ada Archatida, kemudian ada Chilopidae. Kemudian kita membahas tentang flagela pada usus. Flagela yang terdapat pada usus yaitu Giardia lamblia. Nah, protozoa ini berada pada duodenum atau usus 12 jari dan jejunum atau usus kosong pada manusia. Nah, protozoa ini merupakan satu-satunya yang ada di dalam saluran pencernaan pada manusia, dan protozoa ini menyebabkan diare pada manusia. Kemudian yang ketiga kita akan membahas tentang hemoflagellata. Sesuai dengan namanya, hemo itu artinya darah. Nah, parasit ini sesuai dengan namanya yaitu hidup pada darah manusia atau sel atau jaringan tubuh pada manusia. Nah, yang menjadi perantara penularan parasit ini yaitu serangga. Setelah kita membahas parasitologi, sekarang kita akan membahas secara singkat mengenai virus-virus kanker pada manusia. Yang pertama kita akan membahas gambaran secara umum mengenai karsinogen virus. Nah, karsinogen merupakan proses sel normal yang berubah menjadi ganas atau disebut karsinogenesis. Karsinogenesis ini terdapat 4 tahap. Yang pertama inisiasi. Yang pertama ini karsinogen merusak DNA, tetapi jika tidak diperbaiki dan karsinogen ini kan mengarah pada mutasi genetik. Nah, jika tidak diperbaiki juga, ini tidak langsung menjadi kanker. Yang kedua, promosi. Ini pada tahap ini merupakan terjadi tambahan kerusakan sel yang menyebabkan kerusakan yang lebih jauh. Nah, kemudian yang ketiga, perubahan keganasan atau malignant conversion. Yang keempat itu tahap perkembangan, yaitu menjadi sangat ganas. Nah, kemudian kita akan membahas retrovirus yang kedua ya. Retrovirus ini mempunyai garis tengah antara 90 sampai 120 nm. Virus ini merupakan penyebab leukemia yang menyerang manusia maupun hewan. Kemudian onkogen seluler. Onkogen adalah sel gen seluler yang termutasi secara salah dan mengkode protein pada jalur-jalur transduksi sinyal. Nah, kemudian gen-gen supresor tumor.
gen-gen supresor pada tumor ini merupakan gen lain dari onkogen tadi. Nah, terdapat di sini terdapat perbedaan antara onkogen dan supresor tumor. Jika onkogen ini mutasinya aktif pada tumor, nah supresor tumor ini inaktif. Nah, sebaliknya. Nah, jika onkogen ini jarang dapat diturunkan, nah sedangkan supresor ini dapat diturunkan, masih dapat diturunkan. Berarti onkogen ini jauh lebih ganas daripada supresor tumor ya. Nah, kemudian yang terakhir kita akan membahas mengenai virus-virus, bukan terakhir sih, ya masih yang kelima, yaitu virus tumor DNA. Virus yang memiliki DNA ini bergantung pada DNA untuk mereplika diri. Nah, itu tadi ya, virus DNA itu virus yang memiliki DNA dan bergantung pada DNA untuk mereplika diri. Nah, virus ini mengandung gen yang dapat menyebabkan sel terinfeksi tumbuh abnormal. Nah, ujung-ujungnya ke kanker tadi ya, kan sel itu menjadi tidak normal. Contoh virus yang sering terjadi pada manusia ini, virus DNA ini adalah kanker EB atau Epstein-Barr. Nah, kemudian yang terakhir nih, baru yang terakhir mengenai papovavirus. Nah, papovavirus ini virus yang berukuran kecil dengan garis tengah antara 40 sampai 60 mm, dan virus ini tahan panas. Biasanya penyakit yang ditemukan dalam virus ini yaitu onkogenik pada tikus dan onkogenik pada sel-sel manusia. Demikian ringkasan mengenai parasitologi dan virus-virus kanker pada manusia. Saya mohon maaf jika masih sangat kurang jelas atau masih kurang dimengerti. Sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton.